Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang perkara talaq raj'i atau rujuk. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa syartul murtaji, dan adapun syarat orang yang rujuk, in lam yakun, jika tidak ada siapa murtaji, muhriman, ialah orang yang ihram. Ahliyatun nikahi binapsihi, ialah orang yang ahli. Orang yang ahli nikah atau orang yang pantas nikah binapsihi, dengan dirinya sendiri atau dirinya murtaji. Jadi syarat orang yang rujuk adalah yang pertama ya, bukan dalam keadaan ihram. Ia tidak dalam keadaan ihram maupun ihram haji atau ihram sunnah. Karena orang yang ihram itu ya tidak boleh melangsungkan akad nikah, tidak boleh menikahkan, atau tidak boleh rujuk. Nah, kemudian ahliyatun nikahi binapsihi, artinya orang yang pantas nikah dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Artinya ya bukan anak kecil, bukan orang bodoh, bukan orang gila. Nah, jadi kan anak kecil atau orang gila ya artinya butuh wali, butuh said. Kemudian wahina izin, dan ketika itu fatasihu, maka sah roj'atus sakroni, apa rujuknya orang mabuk. Jadi orang mabuk itu ketika merujuk istrinya, maka rujuknya sah dan berlaku. Begitu juga orang mabuk ketika mentalak istrinya, maka talaknya berlaku. La roj'atul murtadi, dan bukan bukan rujuknya orang murtad. Wala roj'atus sobiyi, dan bukan rujuknya anak kecil. Wal majnuni, dan bukan orang gila. Li'anna kullan, karena sesungguhnya masing-masing, minhum, dari mereka, artinya mereka anak kecil, orang gila, dan orang murtad, ghairu ahlin lin nikahi, ialah tidak ada bagi mereka itu pantas nikah atau dinikahi binapsihi, dengan dirinya sendiri. Nah, jadi tidak sah rujuknya orang murtad, anak kecil, orang gila, karena sesungguhnya memang masing-masing dari mereka itu bukan orang sah melakukan akad nikah sendiri, seperti itu. Nah, ini dia yang disebut ahlun nikah, ya bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang murtad, tapi yang disebut bukan ahli nikah, ya ini kebalikan, anak kecil, orang gila, dan orang murtad, seperti itu. Bihila fisafihi, berbeda dengan orang safih atau orang idiot. Jadi safih ini orang bodoh. Bodoh itu bukan bodoh karena IPK-nya rendah, bukan. Maksudnya bodohnya bukan idiot. Bihila fisafihi, berbeda dengan orang safih, wal abdi, dan budak, faroja'tuhuma, maka adapun rujuknya keduanya, safih dan abdun, sohihatun, ialah sah, min ghairi idnil wali, dari tanpa selain izin wali, wala wasaidi, dan izin tuannya. Nah, berbeda rujuknya orang safih, orang budak, maka rujuk yang dilakukan keduanya sah tanpa ada izin dari wali ataupun majikannya, seperti itu. Kemudian wa in tawaqqafa, meskipun atau sekalipun menunggu, ibtida'u nikahihima, apa permulaan atau awal nikahnya keduanya, safih dan abdun, ala idnil wali wassaidi, atas izin wali dan tuannya. Nah, walaupun memang awal pernikahan keduanya membutuhkan, tergantung pada izin wali dan majikannya. Jadi orang safih dan budak tatkala merujuk istrinya itu tidak perlu izin wali atau saidnya. Tapi meskipun mereka pada awal nikahnya itu harus izin wali dan saidnya, seperti itu. Fa'in in qadats, maka jika habis iddatuha,
apa permulaan nikahnya. Fa ini kodot, maka jika habis iddatuha, apa iddahnya perempuan, ai roja'iyati, maksudnya wanita yang talak roj'i, halla maka halal, lahu baginya suami, baginya jauj, ai jaujiha, maksudnya baginya suaminya si mar'ah, nikahuhuma, apa halal nikahnya mar'ah atau nikahnya perempuan, bi'aqdin dengan akad jadidin yang baru apa akad. Nah, maksudnya adalah jika idah wanita yang tertalak roj'i ini telah habis, nah, artinya tatkala suami menalaknya, dia tidak cepat-cepat merujuk sampai masa idahnya habis. Artinya setelah 3 kali suci, artinya masa idahnya habis. Nah, maka halal bagi suaminya tersebut pada istrinya yang telah ditalak, menikahinya lagi dengan akad yang baru seperti itu. Jadi bisa kalau dia mentalak istrinya sedang dalam masa iddah dia merujuknya, maka tidak perlu nikah lagi. Tinggal mengucapkan rojak, tuki, dan sebagainya yang telah dibahas kemarin. Tetapi ketika dia mentalak istrinya sampai masa iddahnya habis 3 kali suci, misalkan telah selesai, maka dia halal untuk istrinya itu dengan akad nikah yang baru seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Watakunu, dan ada siapa mar'ah atau perempuan ma'ahu bersamanya jauj ba'dal aqdi setelah akad, alama atas sesuatu, ialah atas sesuatu, baqiya yang tersisa apa ma minat tolaki dari tolak, sawaun ialah sama saja, ittasalat bersambung siapa mar'ah bijaujin dengan suami, bijauji goirihi maksudnya dengan suami selainnya, artinya dengan suami selainnya, suami yang awal maksudnya, amla ataupun tidak. Jadi setelah akad nikah baru, maka sang istri hidup bersama suaminya dengan memiliki hak talak yang masih tersisa, baik wanita tersebut sempat nikah dengan laki-laki lain ataupun tidak, ya seperti itu. Nah, jadi misalkan begini, si istri A ini istrinya, ini suaminya. Kemudian si B ini suaminya mentalak istrinya sampai masa iddah selesai. Nah, ketika dia mau menikah lagi atau mau kembali lagi dengan istrinya, maka dia harus akad baru. Nah, akad baru si suami ini hanya memiliki sisa talak yang telah tersedia. Artinya kalau dia orang merdeka ya mempunyai talak 3 talak. Kemudian kalau dia telah mentalak istrinya 1 kali, dia masih mempunyai hak talak adalah 2. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika si istrinya ini telah menikah dengan laki-laki lain dulu ataupun tidak. Nah, dia tetap memiliki hak talak lagi 2 kali seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.